Legenda rakyat. Pertengahan bulan 7 adalah festival arwah, hari gerbang neraka terbuka. Nanti ku bakar lebih banyak untukmu. Jangan ganggu si anak lagi. Buta! Nggak takut diganggu arwah? Ayo, minum dulu. Bang Ardi, aduh minum sedikit aja. Minum sama sobat, kok pelit banget sih? Oke. Aku minum. Dasar pelit. Dengar ya, di pabrik kita ini, hari ini ada cewek cantik baru datang. Cantik banget. Kalau mau jadi pacarku, aku rela hidup lebih pendek 10 tahun. Bang Dimas, lihat dirimu sendiri. Kalau di asrama nggak ada cermin, pasti ada air seni kan? Coba lihat bayanganmu di situ. Masa dia mau sama kamu? Memang kenapa? Kecuali dia buta atau dia bukan manusia. Bima, jangan bilang begitu. Asal kita berusaha keras, bekerja dengan tekun. Nanti cari pacar cantik, bisa saja kok. Iya, Bang Ardi benar. Kita tambah lagi yuk. Tambah. Ayo. Birnya habis. Birnya habis. Kok jauh banget selisihnya? Selisihnya banyak. Kalian lanjut makan. Aku beli bir dulu. Minum dulu aja. Dimas, hari ini pertengahan bulan 7 Imlek, ada pantangan dalam tradisi. Pulang cepat ya. Oke. Makan sana. Aduh, Bima sialan. Aku nanti pasti cari pacar yang cantik. Bikin aku iri mati. Apaan sih? Aduh, kamu nggak apa-apa? Maaf banget ya. Tadi bikin kamu kaget? Oh, aku... Nggak apa-apa. Bang, aku kirim SMS. Aku transfer uang beli minumnya. Oh, Uang beli minumnya sudah ditransfer. oh. Aku duluan ya. Aku kasih tahu. Dia senyum ke aku pas pergi. Jujur aja, aku rasa laras permata. Pasti padaku. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Bang Dimas, kamu kebanyakan apa? Kamu ke salon keramas, kebanyakan layanan mesum. Dasar kamu. Ginjalmu lemah, jadi berhalusinasi. Enggak kok, tengah malam begini, laras permata. Gadis secantik itu bisa padamu, jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau nggak mungkin, terus kenapa dia kirim SMS ke aku? Ya ampun. Dimas, aku rasa ini aneh. Coba pikir, tengah malam sunyi sekali, seorang manusia hidup, ngumpet di belakang kamu sedekat itu. Kamu bisa nggak merasa sama sekali? Bang Ardi, jangan dengerin omongan Bima. Kamu nggak percaya? Aku telepon dia. Sekarang juga... Kamu pukul. Aduh, kamu... Halo. Bang, ada apa? Uangnya kurang ya? Bukan. Ini cewek bukan manusia. Bang, ada apa? Uangnya kurang ya?
Nona Laras, aku Dimas. Uangnya sudah cukup. Hari ini pertengahan bulan 7. Kalau sudah sampai rumah, kabarin ya. Jangan keluyuran sendirian. Hati-hati. Terima kasih, Bang. Aku sudah sampai rumah. Oh, itu Nona Laras. Panggil saja Dimas. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup telepon dulu ya. Tut. Nona Laras, aku Dimas. Astaga. Lihat, aku tidak bohong kan? Ini nyata kan? Cantik sekali. Aduh. Wah, payudaranya. Wah, Bang Dimas. Kamu dapat hoki asmara. Bang Ardi. Kalau mau lihat cewek cantik, aku kasih. Jangan kamu bilang sakit. Sakit. Tidak, cewek ini siluman mayat. Soal kakak adik gitu. Bang Ardi, dia kan gadis cantik yang hidup. Kok jadi mayat di mulutmu? Dimas, dengarkan aku. Orang hidup, apapun bentuk tubuhnya, di istana nasib atas alisnya, selalu ada pancaran yang halus bergerak. Lihat lagi foto ini, di sansirnya tak ada sedikit pun aura kehidupan. Sudahlah Bang Ardi. Jangan omongin tahayul kuno itu. Aku tahu kalian pada meremehkanku. Tapi aku susah payah ketemu wanita cantik. Jangan dong, dirusak begitu. Kami enggak. Sudah kenyang, ngantuk. Aku tidur dulu. Aku pasti bisa dapatkan Laras Permata. Biar kalian lihat nanti. Laras, bukannya katamu mau pergi ke bioskop? Ngapain ke sini? Kak Dimas. Oh, bioskop terlalu ramai. Di sini lebih tenang. Kita bisa nikmati dunia berdua. Tenang itu bagus. Aku suka yang tenang. Musim semi tiba, alam bangkit kembali. Waktunya para hewan berkembang biak, udara di hutan dipenuhi aroma hormon. Aduh. Wah, Kak Dimas. Kok lingkaran hitam matamu sebegitu pekatnya? Bikin kaget aja. Kamu nggak paham? Ada apa? Ada apa? Coba jelasin. Bukan, ada apa sih? Kamu bilang, kamu kenapa? Kamu jelasin, ada masalah apa? Memangnya kenapa? Kamu bilang... Minggir! Dimas, kamu kemarin malam cari Laras Permata? Kamu cari Laras Permata? Dengar ya kalian, Laras Permata sekarang sudah jadi pacarku. Apa? Mulai sekarang kalian berdua harus hormati dia. Aku pasti itu... Minggir! Bukannya udah aku bilang? Laras Permata itu siluman mayat dan hidup. Dia dekat sama kamu, cuma dia lebih gampang menghisap energi hidupmu. Nanti kalau energimu habis dihisap, kamu mati deh. Aku anggap kamu sobat, kutukin aku sudahlah. Tapi aku nggak terima. Kamu fitnah Laras Permata. Kamu nggak dengerin nasihat? Dia... Sudah, berhenti ribut deh. Apaan sih kamu? Bang Ardi? Bang Dimas susah-susah baru ketemu Nona Permata. Yang cantik, jadi pacarnya. Masa kamu bilang, dia itu siluman mayat? Nggak bener tuh. Kamu pernah lihat sama Nona sepasang kekasih yang cuma keluar semalam, langsung jadi kayak dia, muka pucat pasi, lingkaran hitam di mata pekat banget di sebuah tinta, kayak dihisap energi hidupnya 10 tahun. Iya nih Bang Dimas.
Biasanya kan jagoan. Kok cuma keluar semalam? Mata pandanya segelap ini. Barusan di depan pintu, kupira ketemu hantu. Kamu bikin aku kaget. Aku sama kalian berdua, sebagai pria aku sulit jelasin. Coba ceritain dong. Laras Permata. Sungguh baik. Baik di mana? Aku sama kalian berdua susah ngomong. Cerita ke aku dong. Kalau kalian masih bicara buruk tentang dia, aku putus hubungan sama kalian. Dimas, berapa hari kamu kenal Laras Permata? Tidak terasa aneh? Kenapa Laras Permata cuma mau ketemu kamu malam hari? Mungkin dia memang enggan keluar siang hari. Urusan lo! Siluman mayat itu bersifat yin, paling takut matahari murni yang menyengat. Laras Permata takut muncul siang hari, karena dia memang siluman mayat. Ardi, maksudmu apa? Hah? Kamu cuma iri. Aku punya pacar, cantik dan kaya ya? Ku ingatkan, kalau masih bicara begitu, persahabatan kita nggak bisa. Apa maksudmu? Kamu ini Dimas, justru karena kita sobat, aku baru ngomong begini. Coba kamu pikir baik-baik. Minggir, Laras Permata akan sempurna. Masa dia mau sama kamu? Ardi, kamu maksud apa? Hah? ini ngapain sih? Jangan, sudah ada apa ini? Kita kan sobat, jangan berantem. Jangan main tangan. Taruh itu. Kamu duduk dulu. Pergi sana. Kalau gitu kamu duduk. Duduk. Bang Dimas. Begini aja. Ya, besok siang kan kita libur. Kamu ajak Nona Permata keluar. Kita makan siang bareng. Bukan itu, kalau kata Bang Ardi salah, nanti Bang Ardi minta maaf ke kamu. Selesai kan? Oke. Sekarang juga aku telepon. Kalau dia mau keluar besok, kamu harus minta maaf ke aku dan Laras Permata. Ayo telepon. Cepat telepon. Telepon ya, telepon. Jangan berisik mulu. Kamu ini beneran... Aku yang... Aduh. Kalian berdua, Aduh, tutup mata kalian. Jangan lihat, cepat tutup mata. Kak Dimas, Iya. dua orang ini siapa? Oh, mereka berdua. Teman sekamarku, sobat baik, Ardi. Dan Bima, Aku Bima. kamu... Temanmu ya? Ada apa? oh. Nona Permata. Kami semua sahabat dekat Dimas, sahabat baiknya. Kami senang kalian bisa bersama. Senang sekali. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita janjian makan siang bersama besok siang ya? Ardi. Lihat nggak? Laras Permata. Dia bukan siluman mayat. Bang Dimas, aku pacarmu? Temanmu sendiri? Kok tega bilang aku siluman? Keterlaluan banget. Bukan. Aku cuma berani muncul malam hari untuk berulah. Kalau siluman mayat memang mengincar nyawa sobatku. Saya sebenarnya keterlaluan di antara kita. Ardi Santoso. Kau gila! Kau bilang dia siluman mayat langsung di hadapannya. Dimas Pratama. Laras Permata. Kalau dia normal, masa takut keluar siang hari? Jangan sampai kau dibutakan olehnya. Iya Bang Dimas. Bang Ardi juga nggak salah. Iya kan? Mana ada cewek normal pertengahan bulan 7 keluar malam-malam cuma buat jalan-jalan? Iya kan? Bisa jadi memang siluman mayat. Kak Dimas, jangan bingung. Temanmu ini bukannya mau lihat aku ini siluman mayat atau bukan? Oh, Besok siang, aku akan buat mereka lihat dengan jelas. tidak. Halo. Tutup saja. Ardi Santoso. Besok akan kuperlihatkan padamu. Dia itu wanita muda kayak cantik. Atau siluman mayat yang takut sinar matahari. Pergi sana. Aku kan tak bilang apa-apa. Aku sih, Laras Permata berani janji, keluar siang hari. Jangan-jangan aku salah lihat. Dia bukan siluman mayat. aduh. Bang Dimas. Kita sudah nunggu Nona Permata 2 jam. Kok belum datang juga? Jangan-jangan dia memang siluman mayat. Jadi takut keluar siang hari. Dia kan... Dia kan cewek. Butuh waktu lama buat dandan. Itu wajar.
Kan, Iya juga. kita tunggu lagi saja. Dimas Pratama. Kalau terus dekat dengan Laras Permata, kau pasti akan disedot energi hidupmu sampai mati. Apa? Bang Ardi, si Laras Permata ini benar-benar siluman mayat? Kak Dimas Pratama. Kak Dimas Pratama. Laras, kok kamu... Kak Dimas Pratama. Maaf sekali. Sibuk bersiap-siap. Jadi agak terlambat. Membuat kalian menunggu lama. Bang Ardi, si Laras Permata ini lebih cantik daripada di video loh. Tidak apa-apa. Perkenalkan, ini teman-temanku. Ardi Santoso, Bima Halim. Halo Bang Bima. Bima Halim. Halo kakak ipar. Waduh, tangan Laras Permata ini kenapa dingin sekali? Kau Ardi Santoso? Mata langit, buka. Ternyata payung kutukan dari kulit manusia. Pantasan berani keluar siang hari. Kau kenapa? Bukannya kau bilang Laras Permata, siluman mayat pengisap tenaga hidup takut sinar matahari? Lihat, di bawah matahari terik banget. Dia muncul. Sekarang kau diam 1000 bahasa. Cuek sekali. Maksudmu apa? Kak Dimas. Hah? Temanmu ini sepertinya tidak suka padaku. Kalau begitu, aku pulang dulu saja. Jangan. Nona Permata. Anda salah sangka. Bukan tidak suka. Hanya, Anda terlalu cantik. Aku terpana. Sudah sore. Ayo cepat masuk makan. Dimas. Bantu Nona Permata simpan payungnya. Laras, payungnya berat kan? Aku bawa ya. Laras, ada apa? Aku terbiasa pakai payung kalau keluar. Nggak usah repot-repot Bang Dimas. Nona Permata. Apa kau memang nggak mau merepotkan Dimas? Atau takut menurunkan payungmu? Ardi, kamu ini berhenti nggak sih? Aku pernah bilang, siluman mayat pengisap tenaga hidup ini takut sinar matahari. Tapi ada satu cara agar dia bisa bergerak bebas di siang hari. Yaitu dengan memakai payung kutukan dari kulit manusia yang mati tidak wajar. Ardi, cukup. Semakin ngawur omonganmu. Nggak percaya? Bisa kita buktikan. Nona Permata, kalau kau berani turunkan payung, berarti kau manusia. Kalau kau takut menurunkannya, berarti kau siluman mayat. Ardi, Ardi! Aku cuma mau ketemu karena kau teman baik, Bang Dimas. Baru aku setuju temui kalian. Kalau kau masih menjelekkan aku sebagai siluman mayat, jangan salahkan aku nanti. Ardi. Mau makan? Nggak mau, pergi sana. Sudah, ayo kita pergi Laras. Akan kubuat kau tunjukkan wujud aslimu. Mari. Aduh! Laras, kamu baik-baik saja? Astaga! Dia benar siluman mayat. Bang Dimas, aku dulu takut keluar siang hari karena alergi sinar matahari. Takut dijauhi orang, tak kusangka. Kau juga begitu. Siluman mayat. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Menghabisi celah kamu. Dimas, minggir. Bang Dimas, tolong aku. Aduh, Pelan-pelan. Dimas. Lihatlah keadaan Laras Permata. Masih tak percaya? Dia siluman mayat? Ardi Santoso. Sudah cukup. Laras hanya gadis malang yang alergi sinar matahari. Kenapa kau terus begitu? Laras, ayo kita pergi. Bang Ardi, aku juga pertama kali lihat alergi sinar matahari bisa separah itu. Mukanya sampai begitu. Bukan Bang Ardi, tapi ku bilang ya, hari ini kau agak keterlaluan. Aku keterlaluan? Lihat kakinya. Kaki? Bang Ardi suka yang begini? Aku tidak suka. Aduh. Kakinya tidak menapak tanah. Astaga. Astaga, Bang Dimas. Kau manusia atau hantu? Kau bukan manusia. Bang Dimas. Aku kasih tahu ya, kamu jangan dekat-dekat sama Laras Permata itu. Dia bukan manusia. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu juga bilang gitu? Aku perhatiin dia jalan, kakinya tidak menapak tanah. Bang Ardi bilang, hanya siluman mayat ngisap tenaga hidup yang jalannya begitu. Otakmu bego ya? Dia pakai sepatu hak tinggi. Gimana caranya dia jalan? Bisa nempel ke tanah? Kamu punya otak nggak? Orang dah ngomong apa langsung percaya?
Oh, hak tinggi ya? Ternyata karena hak tinggi. Kukira siluman mayat. Bikin kaget aja. Sheesh. Dimas, percaya aku sekali ini. Laras Permata beneran siluman mayat. RD, kalau kamu masih ngomong gitu, aku bakal marah beneran. Pergelangan tanganmu kenapa? Ya ampun. Apa ini? Apaan sih ini? Aku juga nggak tahu. Ini apa? Ini bercak mayat. Kamu sebentar lagi mati. Aduh. Bang Dimas. Ini pasti ulah Laras Permata. Nggak mungkin. Ini kan cuman memar, karena benturan kecil aja bisa gini, memar kan? Kalau beneran terbentuk memar, parah banget gini. Masa nggak kerasa? Dimas, dengerin nasihat gue. Siluman mayat pengisap tenaga hidup ini, kali pertama cuma bikin lemes. Tubuh lemah. Kali kedua, bakal muncul bercak mayat di badan. Sampai kali ketiga, lo langsung tewas. Coba pikir baik-baik. Ayolah Bang Dimas. Kalau cuma alergi sinar matahari biasa, mana mungkin separah itu? Wajah sebelah itu sampai rusak. Sampai-sampai... Bang... Demi nyawa lu sendiri, mending lu jauhi dia deh, ya. Ya ampun. Bang... Jangan diangkat lagi. Lu kan udah tidur sama dia. Nggak rugi juga. Jauhin aja deh dia. Dimas, kok lama banget? Baru angkat teleponku? Aku tadi lagi mandi, nggak lihat ponsel. Oh, Aku pesan kamar di hotel. Malam ini, jangan telat ya. oh. Waduh bang. Ekspresi Laras tadi. Kayak mau melahap lo. Jangan sampai lo nurut dia. Iya. Kita malam ini. Jangan pergi. Kita di asrama aja. Kak Dimas, kenapa kamu tidak mencariku? Ya ampun. Untung hanya halusinasi. Bikin aku kaget. Laras Permata. Bukan aku. Ardi bilang kamu siluman mayat. Dia larang aku menemuimu. Bukan salahku. Kumohon lepaskan aku. Bang Dimas, kamu ngomong apa sih di sini? Bima, kamu jalan tengah malam. Kok nggak ada suara? Kamu tahu nggak? Orang nggak sengaja bisa bikin orang mati kaget. Kukira Laras Permata di sini. Tunggu sebentar. Maksudnya apa? Kamu juga mimpiin Laras Permata? Kamu juga mimpi? Barusan aku tidur, aku mimpi. Laras Permata dengan setengah wajahnya yang membusuk. Aduh, dia berdiri di samping tempat tidurku. Dia tanya kenapa aku halangi kamu ke hotel. Dia bilang kalau aku halangi lagi, dia akan bawa aku pergi. Aku takut bangun. Aku lihat kamu nggak di kamar. Aku keluar cari kamu. Aku kasih tahu barusan aku lagi di toilet. Laras Permata berdiri di posisimu ini. Dia tanya kenapa aku nggak mencarinya. Nggak habis-habis.
Ayo bangun. Bang Dimas. Jadi Laras Permata, benar-benar siluman mayat penghisap tenaga hidup? Terus kita sekarang gimana? Telepon. Telepon Laras Permata. Kita angkat atau enggak? Angkat aja. Kalau nggak diangkat, dia balik lagi cari kita gimana? Dimas, kok kamu belum datang juga? Aku kan udah siapin kejutan buat kamu. Hah? Laras. Jujur aja sama aku. Kamu ini manusia atau bukan sih? Kenapa kamu tanya gitu? Jahat! Aku bukan manusia. Terus arwah gitu? Kalau takut, nanti jangan cari aku lagi. Enggak. Aku, Laras. Bukan itu maksudku. Oh, iya. Hari ini, sahabat dekatku juga ada. Kan kamu punya beberapa sobat baik? Ajak mereka sekalian aja. Oke. Kami berangkat sekarang. Hah? Tunggu ya. Bang Dimas bukan main. Kamu gila? Nggak mau hidup lagi? Masa masih berani cari Laras Permata? Aku kasih tahu ya. Kita mimpi buruk hari ini. Pasti karena beberapa hari ini, Ardi Santoso selalu mendengung di telinga kita. Kayak lalat, ngomongin terus. Lihat, para gadis cantik ini, montok dan berseri. Bibir merah, gigi putih. Mungkin siluman mayat penghisap tenaga hidup. Dia siluman mayat. Siluman mayat. Memang montok sih. Kalau ini siluman mayat, wah cantiknya luar biasa. Mati demi kecantikan pun rela. Jadi arwah pun tetap tergila-gila. Bima, kalau kau tidak mau pergi, aku akan sendiri bersama mereka. Menikmati kebahagiaan. Bang Dimas kau, tunggu dulu. Aku ikut. Hotel Wira. Sampai, ini tempatnya, pasti. Ayo, cepat naik. Jangan sampai Laras dan sahabat dekatnya menunggu lama. Ayo berangkat. Bang Dimas, gimana penampilanku? Oke nggak? Bisa bikin sahabat deket kakak ipar tergila-gila? Tegak sempurna. Dimas, kalian kan? Cepat masuk. Pintunya tidak dikunci. Ya ampun, Kalau kalian masuk sekarang, pasti mati. Loh, Bang Ardi, kok kau di sini? Ardi Santoso, kau ini kapan berhentinya? Buat halangi aku. Jangan cari Laras Permata. Kau sampai kejar ke hotel. Dimas, Iya. temanmu sudah sampai kan? Dingin di luar. Cepat masuklah. Iya. Oke. Waduh, bukan Bang Ardi. Kok pintunya terbuka sendiri? Bima, lihat kau yang cupu. Ini hotel mewah. Hotel bintang 5. Pintunya otomatis. Oh, Kau nggak mau masuk? Aku duluan aja. Kalau Laras Permata menghisap energi hidup kalian, jiwa kalian bakal hancur. Bahkan kesempatan reinkarnasi hilang. Ardi Santoso, jangan ngomong sembarangan. Kau nggak punya hoki asmara. Malah ngelarang aku dan Bima bersenang-senang. Aku ngomong asal, pukul 4:44 dini hari. Bukankah Laras Permata datang dalam mimpimu? Dan keadaannya cukup seram kan?
Bang, bukan waktu kita mimpiin Laras Permata. Emang sekitar jam 4. Bang Ardi, kok kau tahu? Ini cara siluman mayat, pengisap tenaga hidup. Mulai sekarang, dia bakal terus ganggu kalian. Dalam mimpi, sampai energi kalian dihisap habis. Aduh, Ardi Santoso, kamu yang tiap hari bisikin omong kosong seram di telinga kami sampai kami mimpi buruk. Aku peringatin, kalau berani lagi bilang, Laras itu siluman mayat pengisap tenaga hidup, aku nggak bakal lupakan. Dimas, lihat baik-baik. Hotel normal mana yang punya nomor kamar 1414, terus kerisan kuning putih untuk mendiang. Tapi di sini ditaruh di mana-mana. Pertemuan 3 energi yin, terlilit 7 bala maut. Seluruh hotel ini adalah formasi bagi maut yang siap kenal semua bakal mati pasti. waduh, pantas saja dari tadi. Aku merasa merinding terus. Jadi Bang Ardi, kita masih bisa selamat nggak? Cih, cih, cih. Ini jimat penangkal roh jahat, peninggalan guruku. Pakai ini, Laras Permata nggak berani sentuh kalian. Itu Sang Buddha Tathagata, Bodhisattva Kuan Im. Itu yang Yesus Kristus. Pokoknya dewa-dewa lah, tolong lindungi aku. Bang Ardi, ayo kita pergi. Bang Dimas, hah? Ayo pergi. Cantik mana lebih penting dari nyawa? Dimas, ayo kita pergi. Aduh, akhirnya. Bisa keluar juga. Cepat balik ke asrama pabrik. Ya. Ayo, Tunggu, bukan Bang Dimas. Jangan-jangan kamu masih mau cari Laras Permata? Dia itu siluman mayat pengisap tenaga hidup. kamu mikir apa sih? Mana mungkin aku nekat? Cari Laras Permata? Aku tadi, ponselku ketinggalan di lantai atas. Di koridor hotel, aku ambil bentar, langsung balik. Laras Permata masih di hotel. Kamu pulang sendirian bahaya banget. Kita bertiga pergi bareng. Ah, nggak usah. Aku sendiri aja. Kalian duluan. Ambil bentar langsung nyusul, aku kejar kalian. Bukan Bang Dimas. Ponsel jelekmu itu, ngapain diambil? Ponselmu itu lebih penting dari nyawamu? Baiklah, Dimas. Cepat pergi, cepat balik. Ingat, jimat mantranya. Jangan sampai lepas dari badan. Tenang aja, Bang Ardi. Jimat nggak bakal lepas. Bawa kok. Pergilah. Pergi sana. Cepetan. Baliknya jangan lama-lama. Omong kosong apa? Jimat mantra ini? Cuma nakut-nakutin doang. Kalian berdua ini takut teman menderita, takut teman naik mobil mewah. Aku sendiri cari Laras dan teman-temannya. Nikmati kebahagiaan. Ha! Laras, aku datang. Biarkan aku menemanimu melewati malam yang sunyi ini. Ada apa sih? Buru-buru banget perginya. Ardi sialan ini selalu rusakin rencanaku. Kak Dimas. Kamu Dimas? Iya, ini Laras. Kamu belum pergi? Kamu mandi nunggu aku? Bodoh. Aku tahu kamu pasti datang. Makanya, aku selalu nungguin kamu. Kak Dimas, tolong ambilkan handuk. Oke. Aku datang. Bang Ardi, kita nggak balik ke asrama? Kok malah balik lagi? Dimas sengaja menyuruh kita pergi. Pasti dia mau ketemu Laras Permata. Dia cari Laras lagi? Dia bisa mati dong?
Dima, nanti masuk. Pegang jimat ini erat-erat. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan bersuara. Langit jernih, bumi terang. Ikeru yang jernih. Bukakan mata batinku, tembus pandang ke alam baka. Bangkit. Celaka. Celaka. Ada apa? Bang Dimas mati. Dimas masih hidup, tapi keadaannya parah. Kita harus selamatkan dia sekarang. Ini penghalang energi dendam. Asal gaib langit bumi, akar segala energi, menempuh pemurnian besar, sahkan kesaktianku. 7 tebasan dewa dan arwah, hancurkan halangan dan gangguan jahat. Buka. Dima, nanti apapun yang kamu lihat, kamu harus tenang. Aduh. Bang Dimas, kamu baik-baik saja? Aduh, Kamu nggak apa-apa, Bang? apa mungkin ada masalah? Tadi malam? Luar biasa nikmatnya. Dimas, laras permata mana? Udah pergi? Kalau tidak, di sini nungguin kamu ngejelek-jelekin dia. Kamu tidur lagi sama laras permata? Emang kenapa? Iri ya? Kalau iri bilang aja dari dulu. Kemarin malam dia bawa beberapa sahabat dekat. Kalian juga nggak datang. Aneh deh. Seharusnya, dengan jimat mantra yang kuberi, laras permata seharusnya tidak bisa mendekatimu. Apaan tuh? Hah? Barang itu udah kubuang lama. Kamu cari mati aja. Bukannya kamu cuma iri? Sama aku kan tidur sama putri orang kaya. Udah. Jangan ribut dulu. Bang Dimas, Bang Ardi juga niatnya baik buat kamu. Tenang dulu. Waduh, tadi malam Laras Permata mainnya keren ya. Ngomong apa sih? Itu pertama kalinya dia, Pertama kali. tapi memang mainnya keren. Mainan apa aja sih? Coba liatin dong. Godaan seragam. Waduh, astaga. Gila. Godaan seragam. Ini apa sih? Dimas, kamu lihat baik-baik, barang di tanganmu itu sebenarnya apa? Seragam perawat, ya kan? Low. Baju duka? Oh. Oh. Kukira. Bukan jadi suster muda. Tapi janda muda ya? Janda muda gimana sih? Kalau gitu kamu... Dimas Pratama, kamu benar-benar sudah tak terselamatkan. Ardi Santoso. Bukannya kau bilang kalau aku mendekati Laras Permata. Sekali lagi, aku akan mati. Karena energi hidupku habis sedot. Nah, gimana? Aku kan baik-baik aja. Aku kasih tahu ya, kau ini cuma sengaja mau memisahkan. Aku sama Laras Permata. Enggak mau lihat kami bersatu. Iya nih, Bang Ardi. Sebenarnya menurutku urusan ini nggak serem kayak yang kau bilang. Kau kan juga baik-baik aja. Lihat tuh Bang Dimas. Cuma sayang aja. Sayang banget. Teman dekat kakak ipar. Oke. Kalau kalian merasa aku berniat jahat, aku pergi saja. Uruslah diri kalian sendiri. Bang Ardi, biarkan dia pergi. Dari dulu harusnya pergi. Bikin bete aja. Jangan gitu Bang Dimas. Kau kan sudah puas juga, kan? Jangan sampai hubunganmu sama Bang Ardi jadi tegang gini. Ayo kita balik ke asrama dulu. Di asrama kita bicara baik-baik. Ya sudah. Ayo pergi. Oke. Kakak ipar kau belum pergi?
Dengar dari Dimas, teman-teman kalian baik sekali. Aku tadinya mau kenalin teman dekatku sama kalian. Tapi, kalian lama nggak datang. Mereka nggak bisa tunggu, jadi pergi duluan. Oh, tapi mereka titip hadiah buat kalian. Wah! Ada hadiah juga? Ya ampun. Ini kan Rolex. Harganya bisa 2-3 juta ya. Kakak ipar ini nggak pantas. Nggak apa-apa. Jam ini, kakakmu Dimas juga punya. Ah, kakak ipar. Sudah malam. Aku nggak mau ganggu kamu dan Bang Dimas. Aku duluan ya. Kamu tinggal saja sama kakak Dimas. Jam ini diberikan Laras buat kalian. Cepat buang. Ardi. Kamu gila ya? Ah! Kami semalaman nggak tidur. Jangan ganggu kami tidur. Pergi sana. Jam ini adalah benda jahat pengumpul energi yin dan penarik bala. Aura hitamnya menyembur ke langit. Laras pasti mau pakai ini untuk membunuh kalian, agar kalian tak akan pernah terlahir kembali. Ardi. Kamu buta ya? Kamu lihat baik-baik. Ini kan yang harganya 3 juta itu? Rolex. 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 Kalau ada cahaya, pasti cahaya uang. Cahaya emas. Lihatlah keadaan kalian sekarang. Masih seperti manusia nggak sih? Wah. Aduh. Lingkaran hitam aku. Kok sehitam ini ya? Aku kok kayak orang sekarat gini? Bima, jangan ngomong sembarangan. Kita cuma semalaman nggak tidur nyenyak. Tidur sebentar, mungkin langsung baikan. Iya kan? Kalian, Eh. Aduh, Bima. Bukan. Cuci muka bisa tenggelam sendiri. Aduh. Bima. ini juga Bang Dimas. Bang Dimas, bangun. Ada masalah besar. Apaan? Ada apa? Katakan. Barusan saat aku mau cuci muka, kepalaku tiba-tiba terjun ke baskom air. Aku kayak kesurupan, nggak bisa keluar sama sekali. Kalau nggak ada yang nyelamatin, aku udah mati tenggelam. Aku, Apa? Kamu juga kena musibah? juga maksudnya apa? Aku kasih tahu. Aku hari ini, saat mengoperasikan mesin hidrolik itu,
Entah kenapa, ada kekuatan. Dorong kepalaku ke depan. Aku langsung pusing. Pas kepalaku mau maju, hampir kejadian. Ardi muncul, langsung tarik aku keluar. Kalau bukan Ardi, soalnya digerakkan roh, cepat tangannya. Aku udah hancur lebur. Kamu bilang, apa kata Bang Ardi? Dulu nggak salah? Jam tangan ini, makhluk kotor yang mau nyawa kita? Nggak mungkin. Pasti kita, belakangan ini, terlalu capek, kurang istirahat sampai berhalusinasi. Masa sih halusinasi? Aku aja hampir mati. Nggak boleh. Jam ini nggak bisa dipakai lagi. Ada apa? Ini, Jam ini kayaknya nyangkut di dagingku. Sakit banget kalau disentuh. masa sih? Aduh. Dari awal, seharusnya aku nggak cari Laras Permata si siluman mayat itu. Harusnya dengerin Bang Ardi. Aku, Jangan ngomong sembarangan. Mungkin cuman jamnya yang bermasalah. Nggak ada hubungannya sama Laras. Bang Dimas sudah sekarat. Masih belain Laras Permata? Nggak bisa gini. Ayo pakai baju. Kita cari Laras Permata sekarang. Tanya langsung. Loh, ini masih mau cari Laras Permata? Gini aja, kita ajak Bang Ardi. Pergi bareng, oke? Nggak bisa. Aku udah berantem sama Bang Ardi. Kalau aku cari dia lagi, malu banget dong. Sobats, udah mau mati. Masih mikirin gengsi? Kamu ikut nggak? Ikut nggak? Kalau nggak, aku pergi sendiri. Ya terserah. Bang Dimas. Aku nekat aja. Bang Dimas, aku temenin. Low, Bang Dimas. Kompleks kumuh gini. Mau digusur. Biasanya sepi banget. Nggak ada orang. Laras Permata kamu. Kan putri orang kaya. Yakin dia tinggal di sini? Nggak tahu. Aku juga belum pernah ke sini. Mungkin dia memang pemalu. Suka tinggal sendirian. Itu haknya. Urusanmu apa? Bang Dimas. Bukan, ini. Tempat ini kelihatan bahaya. Ayo kita pergi. Justru karena berbahaya, aku harus masuk. Aku khawatir dengan keselamatan Laras Permata. Dia sendirian, aku tidak tenang. Ayo pergi. Ini, Aduh! Bang Dimas, aduh. Aduh, Bang Dimas. Bang, ayo kita pergi. Tempat ini semakin dilihat semakin aneh. Kalau kamu takut, pulang sendiri saja. Jangan ganggu aku, hah? Bima Halim, kamu hari ini ada masalah apa? Bang Dimas, tanganku di sini. Aku tidak sentuh kamu. Kena kau. Pak tua! Ampuni saya. Di rumah masih ada ibu tua 80 tahun dan anak kecil 3 tahun. Mohon ampuni kami, lepaskan kami. Jangan bawa kami pergi. Kami cuma lewat. Tidak sengaja menyinggung. Kalau di bawah sana, butuh apa-apa, beritahu lewat mimpi. Pasti kami urus. Aku mohon, jangan jadikan kami tumbal. Apa-apaan ini? Kalian berdua gila ya? Waduh Pak Tua, kamu satpam ya? Bikin kaget aja. Tempat sepi begini. Kalian mau apa ke sini? Kami mau cari orang, cari Laras Permata. Laras Permata? Hah? Yakin orang yang kalian cari namanya Laras Permata? Iya. Kalian siapa sih? Aku pacarnya. Aku mau ketemu dia. Aduh, kalian berdua gila ya? Tengah malam gini nggak tidur, mau cari orang yang udah mati hampir 50 tahun. Apa?
Laras Permata udah mati? Hampir 50 tahun? Dia benar-benar siluman mayat penghisap tenaga hidup. Jangan Bang Dimas. Ayo kita pergi. Ah, nggak mungkin. Pak Tua, apa Bapak salah ingat? Masa iya dia udah mati? 50 tahun? Aku baru kemarin bersama dia. Ini dulu sini kan kompleks keluarga karyawan pabrik mesin jaya. Aku tahu Laras Permata itu siswa baru di pabrik. Terus entah kenapa tiba-tiba loncat dari lantai atas, tewas. Sejak itu perumahan ini sering kejadian aneh. Bang Dimas, kan kamu udah tahu Laras Permata itu siluman mayat penghisap tenaga hidup. Kenapa masih mau cari dia? Pak Tua bilang bahwa itu pasti demensia. Omongannya bisa dipercaya? Apalagi Laras Permata, begitu baik padaku. Mana mungkin dia siluman mayat? Ayo. Mau apa kau? Lantai 4. Laras Permata tinggal di 404. Laras, Jangan-jangan, Bang Dimas. Aku mulai takut nih. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Bang Dimas. Laras. 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 Jangan nakuti dia, Bang. Bukan, Bang Dimas. Apa kamu salah? Tempat ini jelas-jelas sudah belasan tahun tak berpenghuni. Tidak. Aku diperiksa tentang makanan untuknya. Mungkin keliru. Aduh, ya ampun. Bang Dimas. Lihat, Ada foto Laras Permata di sini. Ada foto. Terus kenapa? Beresik, teriak-teriak apa? lihat tanggal di bawah. Foto itu, ini diambil tahun 1970. Jangan-jangan Bapak tua tadi benar? Laras Permata ini benar-benar sudah mati 50 tahun?
Bukan Bang Dimas? Kok kau juga ada di foto ini? Jangan-jangan kau juga siluman mayat? Kau Kau siluman mayat? Foto ini berdasarkan waktu pengambilannya. Seharusnya itu kakekku Joko Pratama. Ayahku pernah bilang, wajahku waktu muda persis sama dengan kakekku. kalau begitu, lalu kenapa kakekmu bersama Laras Permata? Itu aku tidak tahu. Kakekku sudah meninggal 5 tahun lalu. Soal masa mudanya, hanya ayahku yang tahu. Ayo kita pergi dari sini. Pulang dan tanya ayahku. Tunggu dulu. Bang Dimas, ada suara wanita nangis di sini. Kau dengar? Ah! Kamu kenapa? Gimana ini? Bang Dimas, kamu kenapa? Bima, tolong aku. Perutku juga jadi buncit. Nggak kuat. Mau meledak. Langit bumi alamiah, energi kotor tercerai, rahasia gaib dalam gua, cahaya agung purba. Tenang, Bang Ardi. Akhirnya kau datang. Aku tadi hampir meledak. kalian gila ya? Hah? Berani datang ke sini? Mau mati lebih cepat? Iya kan? Bang Ardi, Laras Permata itu benar siluman mayat pengisap tenaga hidup? Lihat foto itu. Dia sudah mati hampir 50 tahun. Kenapa aku baru sadar? Pasti kakekmu dulu membunuh Laras Permata. Jadi, sekarang dia datang minta nyawamu. Bang Ardi. Aku salah soal ini. Maafkan aku. Tolong selamatkan aku. Kumohon, tolong selamatkan aku. Cepat bangun. Sekarang untuk selamatkanmu, hanya ada 2 cara. Pertama, hancurkan Laras Permata sama sekali. Tapi, dia sudah menyedot energimu dan Bima terlalu banyak energinya. Kemungkinan besar. Aku pun bukan lawannya sekarang. Bukannya 2 cara? Yang kedua apa? Cara kedua ini, setiap siluman mayat pengisap tenaga hidup, atau arwah penasaran, terbentuk karena keinginan kuat yang terpendam. Kita bisa kembali ke masa lalu, cari tahu apa sebenarnya keinginan Laras Permata. Apa sebenarnya? Kembali ke masa lalu? Ya, kembali ke masa lalu. Bang Ardi. Apa ini bisa berhasil? Tenang saja. Semua ada aku. Kembalikan nyawaku. Bukan aku. Aku bukan yang bunuh kau. Bukan. Serahkan nyawamu. Bang Ardi, gimana ini? Tolong aku. Dimas, ingat peranmu. Cepat panggil nama Laras Permata. Tenangkan dia. Laras. Laras. Maafkan aku. Joko Pratama. Kau tegas sekali. Aku sangat merindukanmu. Lanjutkan. Laras. Aku juga merindukanmu. Merindukanku? Kalau benar merindukanku, kenapa menghilang 5 tahun lamanya? Tak ada kabar sama sekali. Lalu kabar yang kudengar adalah kau menikah dengan orang lain. Joko Pratama. Apa kau menipuku lagi? Seperti dulu?
Cepat jelaskan padanya. Bilang dulu dipaksa keluarga. Terpaksa. Laras, aku selalu mencintaimu. Aku dikurung di rumah oleh keluargaku. Jangan biarkan aku keluar. Paksa aku nikahi orang lain. Aku kelaparan 7 hari 7 malam. Baru keluar cari kamu. Laras. Cinta sejati hidupku. Hanya kamu satu-satunya untukku. Yoko, Percayalah padaku. Yoko, Yoko. Wajahmu kenapa? Wajahku, Kamu bukan Joko Pratama. Kamu? Siapa sebenarnya? Nona Permata, tolong tenang. Tuan muda kabur dari rumah cari Anda. Sangat gelisah. Tak sengaja jatuh di pegunungan liar. Wajahnya ini, luka panjang tertoreh. Meski diobati, tapi tetap ada bekas luka. Tuan muda, takut Anda sedih, lalu pakai salep turun-temurun untuk menutupinya. Mungkin karena tadi emosi terlalu tinggi. Keringat ini basahi salepnya. Nona Permata, tuan muda ini bukan sengaja sembunyikan dari Anda. Benar-benar. Nona Permata, tuan muda kami, tiap hari di rumah dia rindu Anda. Dia lihat foto Anda. Siang malam ungkap rindu. Dia romantis banget. Aku tak tega lihat. Benarkah? Laras. Aku minta maaf. Yoko, Laras. penampilanku kini sangat jelek? Di hatiku, kamu selalu tercantik. Jahat? Hanya bisa bujuk aku. Tunggu dulu. Bibi Sari, bantu sisir rambutku. Sisir rambut favorit Joko? Cepat pergi. Lekas. Hancur. Hancur. Bang Ardi gimana nih? Aduh. Kamu ini perempuan. Pagi tadi sudah pesan khusus untuk beli apel buat Nona Permata. Tak disangka, kau malah sembunyiin di dalam baju. Dan jatuh lagi. Ini tidak pantas. Muka tuan muda, semua dipermalukan olehmu. Nona Permata, ampun. Tuan muda, ampun. Pagi tadi saya lihat apel ini terlalu menggiurkan. Saya benar-benar tidak tahan. Saya ambil satu. Saya mohon ampuni nyawa saya. Kamu juga sudah lama di keluarga ini. Kalau mau makan apel, kamu bilang saja ke Nona Laras. Dia pasti kasih. Dia begitu baik hati. Pasti mau, kan? Laras, bisa kau maafkan dia? Dimas, cepat tanya sesuai rencana. Laras. Apalagi keinginanmu yang belum terpenuhi? Bilang padaku. Kami pasti berusaha sekuat tenaga, bantu kamu wujudkannya. Keinginan. Satu-satunya keinginanku adalah menikahimu, menjadi istrimu dengan layak, menebus penyesalan kita dulu. Yoko, kita sembah nikah. Sekarang juga di sini kita sembah nikah dan menikah. Boleh, kan? Yoko, kau diam saja. Aku anggap kau setuju.
Bagus sekali, Joko. Kita bisa bersama selamanya. Bang RD, aku tidak mau. Kalau kau menolak, kita langsung mati. Laras. Aku setuju. Kita menikah. Tapi sebelum menikah, bisakah kau izinkan aku ganti baju dulu? Bang RD, aku benar-benar tak mau sembah nikah dengan Laras Permata itu. Cepatlah. Bukannya kau selalu ingin dengan Laras Permata dia? Impianmu jadi kenyataan. Cepatlah. Ini sudah waktunya apa? Masih menggoda saya? Bang RD, apa benar tidak ada cara lain? Dimas, dengarkan aku. Kita sudah sampai di tahap ini. Kalau mundur sekarang, semua usaha sebelumnya sia-sia. Bahkan bisa buat Laras Permata, siluman ini mabzar. Nanti kita semua mati. Mengerti? Yoko. Waktu baik sudah tiba. Kita harus mulai sembah nikah. Yoko. Kemarilah. Yoko, kau tidak mau? Waktu baik telah tiba. Para pengantin ambil posisi. Sembah pertama kepada langit dan bumi. Cepat sembah, cepat sembah, cepat! Baik, sembah kedua kepada orang tua. Astaga, Yoko. Ayah ibu sedang menonton. Ayo kita sembah. Dimas, cepat sembah. Ini proses terakhir. Setelah selesai, aku pasti bawa kau keluar dari sini dengan selamat. Cepat sembah, cepat! Yoko. Kau tidak mau? Bang Dimas. Siluman mayat ini makin murka. Kita semua mati. Dimas, kamu tidak mau dibunuh Laras sekarang, kan? Lanjutkan sembah nikah, cepat. aku mau. Tapi kamu tadi jelas-jelas mau kabur. Aku sangat senang. Aku terbang. Sembah kedua kepada orang tua. Pasangan saling menyembah. Upacara selesai. Silakan pengantin pria, angkat kerudung pengantin wanita. Cepat angkat. Yoko,
Kita harus minum arak pengantin. Yoko, kamu kenapa? Kok gelasnya saja tidak bisa dipegang tegak? Yoko, kita minum 1 gelas lagi. Ritual arak pengantin. Tidak boleh diabaikan. Dimas, ini langkah terakhir. Cepat minum. Kalau tidak, usaha kita sia-sia. Kita semua akan dikubur berselaras. Cepat minum. Yoko, kok tidak minum? Waktu baik hampir lewat. Aku tidak mau lagi. Ada hantu. Bang Ardi, Bima, cepat pergi. Yoko Pratama, kamu bohong lagi padaku. Aku akan hancurkan arwahmu. Selamanya tidak bisa reinkarnasi. Bang Dimas, aku... Lepaskan Bang Dimas. Kok tidak mempan? Inti terang matahari. Wibawa dewa tersimpan di hati. Tundukkan iblis yin. Sembunyikan wujud manusia. Hancur. Asal gaib langit bumi. Akar segala energi. Menempuh pemurnian besar. Sahkan kesaktianku. 7 tebasan dewa dan arwah. Hancur. Berhentilah. Laras Permata. Dia bukan Joko Pratama. Joko Pratama sudah lama meninggal. Lihat fotonya. Lalu lihat orang di tanah ini. Kamu harus lepaskan obsesimu. Sadarlah. Penipu. Kalian semua penipu? Aku ingin kalian semua mati. Langit hitam bumi kuning. Akar segala energi. Cahaya emas muncul. Lindungi sang insan sejati. Selesai. Bang Ardi juga tumbang. Ini benar-benar selesai. Bunuh saja aku. Laras. 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 Ini aku... Yoko. Yoko Pratama. Aku sudah kembali. Sampai kapan
Kalian terus menipuku? Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Masih ingat pohon tua di pintu desa? Di atasnya? Ku kukir nama kita berdua. Kamu bilang tulisanku jelek. Menertawakanku lebih dari setengah bulan. Kamu selalu mengeluh, kue bunga harum yang kubeli terlalu manis. Bilang lain kali, beli yang kurang gula. Di rumah Nenek Wati Jalan Timur. Yoko, kenapa baru kembali? Sudah lama kutunggumu. Sangat lama. Ini salahku. Semua salahku. Aku telah mengecewakanmu. Aku berhutang padamu. Di kehidupan berikutnya. Dan kehidupan setelahnya akan kubayar. Tapi ketiga anak ini tak bersalah atas nama perasaan kita dulu. Maafkan mereka. Boleh. Mereka tak bersalah? Lalu aku? Yoko Pratama. Apakah aku Laras Permata juga tak bersalah? 50 tahun ini, tangisan dan kebencianku. Siapa yang mau tanggung? Semua salahku. Segala hukuman akan kutanggung sendiri. Penyesalanmu terlambat. Yoko Pratama. Penyesalanmu, penjelasanmu, tak bisa kembalikan nyawaku. Tak bisa hangatkan dinginku 50 tahun ini. Hari ini, kalian semua harus mati. Kau pendeta Tao, berkali-kali kau rusak rencanaku. Hari ini, jiwamu akan kupersembahkan untuk pernikahanku yang gagal. Makhluk terkutuk. Hari ini, meski harus korbankan nyawa dan ilmu, aku akan musnahkanmu. Yoko! Yoko! Aduh! Belum selesai? Membunuh lagi? Yoko! Jalan ke alam baka dingin. Bagaimana kau jalani sendiri? Jangan takut. Aku temanimu. Bangun. Sadarlah, sudah pergi. Ayo, Sudah berakhir. Siluman mayatnya hilang. ayo. Kita pergi dulu dari sini. Masih ada hantu? Hantu apa yang teriak tengah malam begini di gedung rusak ini? Buat keributan apa? Bikin berantakan lagi. Lagi syuting drama pendek? Bukan. Kau tiba-tiba muncul di pintu. Kupikir di gedung ini masih ada hantu. Hantu? Hantu mana? Kurasa, kalianlah yang di sini, berpura-pura seram. Mau nunda-nunda penggusuran ya? Ku beritahu kalian, bangunan tua ini harus digusur. Cepat pergi! Bukan, Bang. Tadi beneran ada hantu loh. Udah, kalau nggak pergi, aku laporkan polisi. Jangan-jangan. Bang. Duduk dulu. Di sini juga nggak ada masalah kan? Nggak ada, cuma 3 anak muda buat onar di sini. Pak Tua, katakan yang sebenarnya. Apakah di gedung ini ada hantu? Yang itu Laras Permata. Aku nggak dengar ada hantu. Laras Permata siapa lagi? Kalian salah orang kali. Ang Dimas, ini gimana sih? Pak Tua ini kayaknya nggak ingat kejadian semalam ya? Nyata dan palsu. Palsu dan nyata. Segala sesuatu di dunia. Memang begitu. Ayo pergi, kita pulang dulu.
Ayo pergi. Akhirnya selesai juga. Aku kayak baru mengalami mimpi buruk 8 abad. Gue sekarang cuma pengen minum bir. Gue langsung hapus dari botol. Oke. Aku setuju pakai 4 tangan. Makanan ini gue yang traktir. Bagus. Oke, minum bir untuk merayakan kita bertiga bisa selamat semua. Tapi ada satu hal. Siapa yang urus ini? Siapa yang beli bir? Di kamar kita udah habis. Bukan aku. Kali ini kamu yang pergi. Ya udah, gue yang pergi. Ini udah malam. Bang Dimas ini omongannya nggak bisa dipegang. Katanya dia yang beli minum. Malah aku yang disuruh. Gadis ini cantik banget. Pengen banget punya pacar kayak gini. Aneh deh. Kan pertengahan bulan 7 kalender lunar. Udah lewat. Kok masih ada yang bakar kertas persembahan? Memang aneh. Cepetan balik ke asrama, ah.